warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri Asri Rahayu dan ada teman-teman yang lainnya yaitu Arni Sri Wahyuni, Lisma Septiani, Cynthia Murni, Rundi Budiana, dan Indra Rahman. Nah, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kami di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada anak. Apa sih pengertian nutrisi pada anak? Zat gizi yang terkandung dalam makanan dan cara memberikan makan anak ketika sakit dan sehat. Nah, untuk memaksimalkan waktu, saya persilakan untuk pemateri yang akan memberikan penjelasan terkait materi yang akan disampaikan. Pengertian nutrisi adalah nutrisi atau zat makanan merupakan bagian yang termasuk di dalamnya protein, asam amino yang membentuk lemak dan asam lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Zat gizi yang terkandung dalam makanan terbagi 5 bagian. Yang pertama, air. Air merupakan komponen terpenting dari struktur tubuh dalam fungsinya sebagai pelarut. Maka, air memainkan peranan dalam dasar reaksi seluler. Yang kedua, ada protein dan asam amino. Dibagi menjadi 2 bagian, ada fungsi protein dan sumber protein. Yang pertama ada fungsi protein adalah yang pertama penunjang pertumbuhan. Protein merupakan bahan padat utama dari otot, organ, dan endokrin. Kemudian yang kedua, peraturan proses tumbuh. Fungsi yang sangat dalam peraturan proses-proses tubuh, misalnya Hb melakukan peranan vital membawa oksigen ke jaringan. Kemudian yang ketiga, energi. Jika protein digunakan untuk energi, maka tidak akan dipakai untuk kebutuhan sintesis. Kemudian yang ketiga, ada asam lemak dan lemak. Fungsi utama lemak adalah memberikan energi. Lemak bertindak sebagai karir dari vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam air dan memberikan rasa yang menyenangkan dan memberikan perasaan kenyang karena kecepatan pengongsong lambung. Kemudian yang selanjutnya ada sumber protein. Yang pertama, kandungan protein tinggi pada susu, daging, ikan, unggas, keju, biji-bijian. Kemudian yang kedua ada kandungan protein menengah seperti pada telur, kacang-kacangan, tepung, biji-bijian, susu cair. Kemudian yang ketiga ada kandungan protein rendah sebagian besar pada buah-buahan, sayur-sayuran. Biasanya lemak terkandung dalam lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani misalnya seperti daging sapi gemuk 22,0%, kemudian daging kambing 9,3%, kemudian telur 11,5%. Kemudian yang contoh dari lemak nabati misalnya seperti kacang tanah 20,8%, kelapa tua 34,7%, kemudian yang selanjutnya ada kemiri 63,0%. Poin yang keempat merupakan karbohidrat. Gula dan zat merupakan sumber energi utama bagi manusia. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa fungsi karbohidrat untuk manusia. Yang pertama, energi. Setiap gram karbohidrat yang dioksidasi rata-rata akan menghasilkan 4 kalori. Sejumlah karbohidrat dalam bentuk glukosa akan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan jaringan, dan sebagian kecil akan disimpan sebagai jaringan adipase. Aksi percadangan protein tubuh akan menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama energi tubuh. Karena itu, jika terdapat defisiensi kalor dalam diet, maka akan digunakan untuk jaringan adipase dan protein. Poin yang ketiga, pengaturan metabolisme lemak. Diperlukan sejumlah karbohidrat dalam diet, sehingga oksidasi dalam lemak dapat berlangsung secara normal. Dan jika karbohidrat dalam diet terbatas daripada penanganan tubuh secara metabolisme ini, jika lemak tidak dioksidasi dengan lengkap, maka akan terbentuk keton.
Poin yang keempat, peranan dalam fungsi gastrointestinal diduga laktosa mempercepat pertumbuhan bakteri yang diperlukan dalam usus kecil. Bakteri ini berguna untuk sintesis vitamin B kompleks dan vitamin K. Sumber karbohidrat. Pada diet bayi muda, laktosa merupakan karbohidrat predominan yang ditemukan dalam ASI dan susu sapi. Dengan semakin besarnya, maka anak-anak diberikan biji-bijian, roti, dan makanan lain seperti kentang. Poin yang kelima adalah vitamin. Vitamin merupakan suatu molekul utama yang diperlukan oleh tubuh untuk memproses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin terbagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut air merupakan vitamin B dan C. Cara pemberian makanan saat sakit kepada bayi tentunya ada umur yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada umur 0-6 bulan, nah bayi harus diberi ASI atau air susu ibu dengan keinginan anak paling sedikit 8 kali sehari, siang maupun malam. Nah, bayi belum dulu dikasih makanan atau minuman selain ASI. Nah, yang kedua, pada umur 6-8 bulan, bayi bisa diberikan makanan pendamping ASI 2 kali sehari tiap 2 kali sendok makan. Nah, pemberian makanan pendamping ASI bisa dilakukan setelah pemberian ASI. Nah, makanan pendamping ASI juga bisa dengan bubur ditambah dengan kuning telur, ayam, tahu, tempe, daging sapi, kacang hijau, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pada umur 9-12 bulan, bayi bisa diberikan bubur nasi ditambah dengan kuning telur, daging sapi, wortel, ayam, dan sebagainya. Nah, pemberian makanan tersebut diberikan 3 kali sehari. Setiap kali makan diberikan dengan sesuai dengan umur si bayi. Nah, contohnya seperti pada umur 6 bulan, 6 sendok kali makan. Nah, 7 bulan, 7 sendok makan, 8 bulan 8 sendok makan, 9 bulan 9 sendok makan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya berikan makanan ringan atau makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti pada biskuit, nagasari, pisang, bubur kacang hijau, dan sebagainya. Nah, yang keempat, pada umur 12-12 bulan, bayi bisa diberi nasi lembek dengan ditambahkan nasi kuning telur, ayam, tempe, tahu, sapi, wortel, bayam, dan sebagainya. Nah, berikan makanan tersebut 3 kali sehari. Berikan juga makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti pisang, bubur kacang hijau, biskuit, nagasari, dan sebagainya. Nah, pada umur 2 tahun atau lebih, bayi bisa diberikan makanan yang bisa dimakan oleh keluarga 3 kali sehari yang terdiri dari lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, berikan juga makanan yang bergizi sebagai selingan 2 kali di antara waktu makan, seperti yang tadi, bubur kacang hijau, nagasari, biskuit, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, nutrisi sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan si anak pada usia dini, yang di dalamnya meliputi faktor keluarga, ibu, dan ayah yang harus mengetahui apa saja nutrisi yang harus diberikan. Di dalam nutrisi tersebut terdapat air, mineral, protein, karbohidrat, dan vitamin, guna melangsungkan si anak menjadi sehat, kuat, cerdas, dan sejahtera. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya, tadi kami sudah memaparkan materi tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada anak. Semoga materi dalam video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memberikan makanan pada anak. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melewat email di bawah ini ya ibu-ibu. Nah, saya undur diri, cukup sekian, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.
lupa saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.